Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan menampilkan pendapat para siswa kelas 11 IPA tentang pemanasan global yang sekarang ini suhunya semakin meningkat. Yuk kita lihat pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Bahtiar dari kelas 11 IPA 5. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemanasan global atau global warming. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu nggak global warming? Jadi, global warming atau pemanasan global ini adalah merupakan suatu kegiatan di mana suhu yang di muka bumi ini semuanya meningkat menjadikan seluruh dunia panas. Nah, terjadinya hal tersebut dipicu oleh beberapa kegiatan. Contohnya pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, lalu pemakaian listrik boros, dan pembuangan sampah industrial, dan tentunya asap kendaraan. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, bahaya loh dengan adanya global warming ini. Bahayanya adalah karena dengan adanya global warming ini, bumi akan menjadi lebih panas. Dan itu memicu perubahan iklim yang sangat ekstrim. Yang kedua adalah hujan asam. Hujan asam ini disebabkan oleh rumah kaca yang timbul pada saat global warming itu terjadi. Dan yang terakhir adalah memicu kebakaran hutan yang lebat di daerah kita ini. Nah, teman-teman semua, pesan saya untuk warga di seluruh dunia, terutama di Indonesia, kurangilah pemakaian pupuk non-organik atau pupuk kimia, dan kurangi penggunaan listrik berlebih, dan tentunya jangan sering-sering keluar menggunakan kendaraan bermotor yang memicu asap kendaraan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradiva Anindya Fitri dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai global warming atau pemanasan global. Pemanasan global adalah seluruh dunia mengalami peningkatan suhu. Penyebabnya yaitu penebangan pohon secara liar, gas buang dari kendaraan dan pabrik, sampah plastik, pemakaian pupuk kimia, pemakaian listrik berlebih, produksi ternak, produksi minyak bumi dan batu bara. Akibat terjadinya pemanasan global menyebabkan alergen, polusi udara, dan gas berbahaya yang menyerap ke dalam bumi yang bisa dihirup oleh manusia sehingga menyebabkan terjadinya resiko terkena penyakit pernafasan. Baik, pesan saya untuk seluruh warga Indonesia dan seluruh dunia agar bersama-sama menyikapi dan menanggulangi masalah global warming ini dengan cara mengkonversi lingkungan, mendaur ulang dan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi energi, dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya permasalahan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tere Zahira, saya dari kelas 11 MIPA 3. Pesan saya bagi seluruh penduduk Indonesia dan seluruh dunia adalah kita sebagai manusia harus segera mencegah pemanasan global ini dengan cara yang pertama melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, yang kedua mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, yang ketiga menghemat listrik, yang keempat mengelola sampah dengan baik dengan membedakan sampah organik yang bisa dibuat menjadi pupuk, sampah anorganik yang bisa kita daur ulang, dan yang kelima adalah menggunakan transportasi umum seperti bersepeda dan berjalan kaki. Itulah mengapa sebelum lingkungan semakin rusak dan alam murka, lebih baik melakukan antisipasi agar generasi selanjutnya bisa tetap menikmati. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Saifullah Fajri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global serta pesan saya untuk masyarakat Indonesia ataupun dunia. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Yang pertama itu suhu bumi akan semakin meningkat. Setelah itu akan menyebabkan es di kutub mencair, lalu akan membuat permukaan air laut semakin naik. Setelah itu akan menyebabkan banjir karena penggundulan hutan. Setelah itu akan terjadinya krisis air bersih, akan terjadinya kekeringan, akan terjadinya cuaca panas yang ekstrim, akan menyebabkan polusi udara, akan menyebabkan penyakit. Setelah itu yang terakhir akan merusak ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya pesan saya untuk masyarakat Indonesia ataupun dunia ya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pemanasan global memang menjadi faktor utama atau masalah utama bagi kita yang sedang kita alami saat ini. Dan untuk menyelesaikan masalah ini tidaklah mudah, tetapi kita bisa memulai mengurangi masalah ini dari diri kita sendiri dengan sadar akan pemanasan global. Dan cara-cara untuk atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Di antaranya yang pertama, kita bisa membuang sampah dengan memilih, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik. Yang kemudian sampah tersebut kita bisa manfaatkan untuk didaur ulang ya, agar bisa menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi. Setelah itu kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Setelah itu kita bisa melakukan reboisasi atau penghijauan lahan. Kita juga bisa menghemat energi listrik dengan menggunakan dan mematikan barang-barang yang mungkin sekiranya tidak kita gunakan. Setelah itu kita bisa mengurangi penggunaan pendingin ruangan dengan membuat ventilasi yang alami. Setelah itu kita bisa membuat edukasi ya, karena edukasi sangat penting bagi kita semua. Tanpa edukasi mungkin semua orang juga tidak tahu tentang pemanasan global. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya bagi penduduk Indonesia dan seluruh dunia, sebaiknya menanggulangi pemanasan global dengan cara sebagai berikut. 1. Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan. 2. Melakukan reboisasi atau penghijauan. 3. Konservasi lingkungan. 4. Menggunakan energi alternatif. 5. Daur ulang dan efisiensi energi. 6. Mengurangi penggunaan peralatan yang menggunakan CFC. 8. Mematikan perangkat elektronik ketika sudah tidak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Selvi Sanah Maulida. Di sini saya akan menyampaikan materi fisika tentang pemanasan global. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah seluruh dunia mengalami peningkatan suhu. Adapun penyebab pemanasan global diantaranya yang pertama, penebangan pohon secara besar-besaran sehingga hutan semakin berkurang. Hutan merupakan paru-parunya dunia karena hutan bisa mengubah CO2 menjadi O2. Yang kedua, gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor dan pabrik. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan terjadinya rumah kaca. Yang ketiga, sampah-sampah plastik. Produk plastik
Produk plastik ketika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Yang keempat, penggunaan listrik berlebih yang menyebabkan mengemisikan CO2 yang tinggi. Yang kelima, produksi hewan ternak. Kotoran dan ekskresi hewan merupakan sektor menyumbang gas metana yang menyebabkan hujan asam. Yang keenam, CFC yang dipakai untuk pendingin AC atau kulkas menyebabkan jumlah ozon semakin berkurang. Yang ketujuh, produksi batu bara, minyak bumi, dan gas alam melepaskan metana ke atmosfer. Yang kedelapan, penggunaan pupuk kimia anorganik. Pembuatannya mengemisikan karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Alfia Putri Wiwaha. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Pemanasan global atau global warming yaitu seluruh permukaan bumi mengalami peningkatan suhu. Sejak abad 20, penyebab utama peningkatan suhu ini adalah konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis modal iklim yaitu IPCC menyimpulkan bahwa secara global akan meningkat 1,1 sampai 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 sampai 2100. Cara mengatasi pemanasan global yaitu ada 5. Yang pertama, mengurangi penggunaan listrik dan air. Yang kedua, mengurangi kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengurangi bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Dari saya untuk seluruh warga Indonesia, bahkan seluruh dunia, yaitu segeralah lakukan reboisasi atau penghijauan supaya sirkulasi udara atau oksigen meningkat di seluruh dunia. Yang kedua, kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan bermotor supaya mengurangi adanya polusi. Yang ketiga, gunakan listrik secara secukupnya. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya, terutama sampah-sampah plastik. Yang kelima, kurangi penggunaan bahan-bahan yang mengandung zat kimia supaya mengurangi terjadinya polusi tanah karena penggunaan pupuk kimia.